حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Pembahasan kita yaitu at-tahiru minal maitah, yang suci dari bangkai. Jadi ternyata ada bangkai yang suci dalam Islam. Qala Abu Syuja' rahimahullah, wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wa ibna adam. Nah ini. Bangkai seluruhnya najis kecuali ikan, jarad, belalang, dan anak Adam. Insan, mana anak Adam ya. Disebut ibna Adam, anak Adam. Nanti akan ada tafsilannya. Jadi enggak masuk ke dalam insanul bahar, manusia laut. Itu gimana? Itu bukan anak Adam. Tapi masuknya kemana itu? Mudah-mudahan nanti ada insyaallah. Oke. Sampai sini paham? Abdul Halim paham? Paham nggak? Antum malah WhatsAppan gimana antum? Nggak dapat apanya? Enggak, oh ya, anak WhatsAppin dah nomor antum. Iya. Antum soalnya ini sih nanti bakal ke Ibnu Hajar, jadi antum nggak ana masukin ke grup. Bahkan kalau antum udah Ibnu Hajar nggak ngadil dia, mungkin ana blokir antum. Baik. Qala Al-Hisni rahimahullah, al-maitatu kulluha najisah. Bangkai seluruhnya najisah. Ini namanya qaidah asliyah, qaidah asalnya. Yang disebut bangkai, hukum asalnya adalah najis, gitu lah. Itu umum. Karena firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu. Kan terusnya waddamu walahmul khinzir, gitu. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih tanpa nama Allah, gitu loh. Maka ini semua masuk ke dalam najis. Wa tahrimu ma la hurmata lahu wa la darara fi aklihi yadullu ala najasatih. Oke, sekarang bangkai itu haram enggak, ikhwan? Bangkai haram secara umum aja, Pak, secara umum aja. Ketika disebut bangkai, bayang kita haram nggak? Haram. Nah, kenapa diharamkan? Gitu loh. Apakah diharamkan dia untuk dikonsumsi karena dia terhormat? Kan terhormat? Enggak. Ya. Enggak terhormat. Apakah mesti yang namanya bangkai kita makan itu akan bermadarat untuk kesehatan kita? Enggak mesti juga. Enggak mesti juga. Ya. Maka dikatakan oleh beliau, wa tahrimu ma la hurmata lahu wa la darara fi aqlihi yadullu ala najasati. Mengharamkan pengharaman terhadap hal yang tidak ada kehormatannya dan tidak ada madaratnya dalam memakannya, itu menunjukkan akan najisnya dia. Jadi pengharaman suatu makanan untuk dikonsumsi ada 3 posibilitas atau kemungkinan sebab. Ini kita belajar di sini. Pengharaman atas suatu makanan untuk dikonsumsi ada 3 posibilitas atau kemungkinan sebab. Ya. Bisa antum tinjau aja nanti ketika antum
mengatakan hukum memakan ini haram. Kenapa? Bisa jadi karena hurmah, satu kehormatan objek tersebut. Kehormatan objek tersebut. Contoh, kenapa kita nggak boleh makan manusia? Nah, kenapa? Kenapa Umar? Boleh nggak makan orang Umar? Boleh nggak Umar? Nggak boleh. Nggak boleh, haram kan? Kenapa? Karena manusia adalah makhluk terhormat. Allah Ta'ala mengatakan, wa qad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Nggak boleh dimakan. Ya. Sepertinya kiamat nggak lama lagi, ikhwan. Karena di Spanyol belakangan ini, mungkin 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, ada seorang manusia, pemuda, membunuh ibunya sendiri lalu memakan dagingnya. Ya, ini berita aja. Sampai ada sekarang kayak gitu tuh. Kenapa manusia dilarang dimakan? Karena manusia dimuliakan. Oke? Gitu ya. Kemudian yang sebab kedua apa? Makanan diharamkan. Sebab pertama ada kemungkinan mungkin karena dihormati. Ya, oke, manusia contohnya. 2, karena bermadarat. Karena bermadarat. Bisa jadi karena bermadarat, ya. Contohnya memakan daging babi misalnya. Ada madaratnya? Ada. Mengkonsumsi khamr. Ada madaratnya? Ada. Ya, taib. Kemudian yang ketiga, sebab atau kemungkinan sebab diharamkan objek itu untuk dikonsumsi adalah karena apa? Najis. Ya, najis. Yang ketiga ini bertolak belakang dengan nomor pertama, gitu loh. Kalau objek ini dilarang dikonsumsi karena dihormati, berarti nggak mungkin dia najis. Makanya manusia ketika mati tidak ada yang najis. Begitu ya? Manusia walaupun kafir ketika mati tidak ada yang najis, nggak najis. Nggak ada yang najis. Taib. Nah, nomor 2 dan 3, sebab 2 dan 3 ini ada posibilitas berkumpul, ada mungkin, walaupun nggak selalu. Ya, nggak selalu, tapi mungkin berkumpul. Tai kucing misalnya. Apa enaknya apa ngomongnya? Anda biasanya ngomongnya tai kucing. Tinja kucing. Apa hukum memakan tai kucing, Abdul Halim? Yakin antum? Beneran? Enggak yakinin dulu. Beneran. Apa ilat dan sebab pengharaman? Nah, nomor 2 bermadarat dan najis. Nah, gitu kan. Bermadaratnya gimana, bro? Pernah coba antum? Antum pernah membuktikan nggak bermadarat? Mungkin malah membugarkan mungkin. Enggak pernah. Tapi antum sepertinya itu bermadarat ya? Ah, oke. Dihormati nggak? Nggak dihormati. Walaupun pas lihat ada baru tuh, belum 5 menit. Kira-kira gimana? Tetap bermadarat nggak? Najis nggak dia? Apa tuh? Itu, najis nggak? Najis, ya, taib. Misalnya, minum parfum. Najis nggak? Abu Ja'far. Parfum ini nggak najis. Terhormat nggak? Ini harganya 300 loh, Pak. Nggak terhormat. Mahal loh ini, emang refillan. Emang refillan di counter HP. Oke, nggak terhormat. Berarti kenapa diharamkan mengkonsumsi minyak wangi? Madarat. Ini antum bisa putar ke banyak hukum objek-objek makanan. Oke. Taib. Sate bekicot. Sate bekicot. Ada kan ya? Di Kerangan ada pasar Kerangan? Ada. Biasa di luar Jawa, di luar Jakarta. Sate bekicot apa hukumnya? Anda belum bisa ngomong apa hukumnya karena ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Mengharamkan kenapa? Khaba'is masuk, dianggap khaba'is.
Tapi sebagian kan menganggap bekicot bukan khabith ya, bukan hal yang menjijikan, sebagian ya. Ada yang mungkin biasa dengannya. Taib. Anggap dia haram misalnya. Kenapa diharamkan? Apakah karena penghormatan? Enggak, jelas enggak. Bermadarat enggak? Gimana Pak? Siapa yang tadi menjawab? Apa? Kok mirip? Lendirnya beracun. Kalau itu alasannya, ada juga binatang lain yang seperti itu, yang kalau pengelolaannya kurang tepat. Itu ada juga. Itu kalau misalnya pakai alasan gitu, bisa dibantah sama menghalalkan. Oh, kalau gitu pun binatang lain bisa pengelolaannya kalau nggak tepat, ya bisa haram. Anda nggak membantah antum, nggak, tenang aja. Nggak, ini diskusi aja. Bermadarat nggak misalnya? Gimana Pak? Menurut sampean gimana Pak? Bekicot Pak? Kalau karena kebetulan saya orang perikanan, halal. Maksudnya di sini sisi madaratnya ada nggak Pak? tidak ada. Tidak ada kalau penanganannya benar kata dia. Nah. Kalau dikatakan bahwa itu beracun, ikan pun di laut banyak yang beracun. Betul. Tuh, ayo sok dengerin tuh. Dengerin orang tua mana? Oh. Jangan dibantah, udah senior. Ya, guys. Iya, Betul sih, ya. Jadi makanya benar kan tadi, kalau memang itu alasannya bisa dibantah kan? Iya. Bahkan beberapa ikan di laut, contoh misalnya ular laut. Ular laut tuh dihalalkan oleh banyak ulama loh, karena dia masuk ke dalam binatang laut. Tapi kan itu ular paling berbisa gitu loh ya. Lebih berbisa daripada ular-ular di darat. Itu betul. Tapi kan yang penting sih penanganannya, dan dia masuk ke dalam keumuman itu. Bisa. Ini bagi sebagian ulama. Ada juga ulama yang mengharamkan ular laut. Karena kata ulama ini, semua yang berbisa itu haram. Tapi ini juga sebenarnya ilatnya kurang tepat Pak kalau pakai ini. Karena apa? Ular itu bisa mematikan kalau injeksi venomnya ke tubuh. Tapi kalau diminum cairannya itu nggak mematikan. Iya beneran, karena protein dia itu. Iya, protein. Bisa ular itu protein, tapi protein yang nggak cocok untuk darah, gitu loh. Nah, maka ilatnya tadi madarat ada nggak? Kalau di handle dengan baik, ya nggak masalah. Gitu kan. Tapi kalau pakai ilat tersebut, ya binatang lain juga bisa kena dong berarti. Nah, jadi gitu. Anda belum bisa mengatakan itu halal atau haram, Anda belum tahu. Apakah bekicot najis? Kalau diharamkan karena najis nggak kena. Karena apa? Bekicot itu binatang yang tidak ada darah mengalir padanya, darah merah maksudnya. Ya maka walaupun ya kelihatannya sih condongnya seolah-olah halal ya, tapi Anda belum bisa bicara ya. Karena sebagian ulama mengatakan ini sulahfat ini binatang termasuk khabith. Tapi khabith itu pun nggak disetujui oleh semua ulama. Khabith itu menjijikan gitu loh. Menjijikan pun kadang-kadang sifatnya nisbi, relatif. Iya, kadang relatif gitu kan. Misalnya ada seorang lagi ngelihat Pak Neman. Misalnya nggak semua orang sikapnya sama ketika lihat Pak Neman gitu loh. Ada yang sebel, ada yang seneng, masya Allah gitu. Beda ya. Anda nggak ngomong gitu. Anda nggak ngomong gitu Pak. Ya bisa dipahami masing-masing aja maksudnya kemana. Nah, taib. Lianna syai'a innama yahrumu imma li hurmatihi aw li dhararihi aw najasatih. Ya, ini kita pelajari ikhwan. Sesuatu itu bisa menjadi haram, bisa jadi karena hurmahnya, kehormatan objek tersebut, maka haram dia. Dorornya, madaratnya, najisnya. Nah, tiga ini tinggal kita lihat untuk semua makanan deh apa. Taib. Orang India mengharamkan makan sapi. Beberapa keraton Solo, berapa orangnya bilang, Mbah siapa namanya? Mbah Gulung. Mbah siapa namanya?
Mbah Slamet. Mbah Slamet ini haram dikonsumsi, kenapa? Lihurmatihi. Bahkan teleknya pun disucikan. A'udzubillah minasyirik, minal ghulu. Mereka beralasan penghormatan. Adapun kebo lainnya, sapi lainnya, sapi konvensional umumnya boleh. Kenapa yang ini diharamkan dikonsumsi? Karena penghormatan terhadapnya. Ini ilatnya benar gak ikhwan? Gak benar, karena ini ilat yang apa ya? Ilat alilah namanya. Ilat yang cacat. Ya, karena satu binatang yang sejenis harus digeneralisir gitu loh. Dan nggak ada penghormatan untuk binatang sejenis tertentu, ini nggak ada. Sama binatang nggak ada terhormat dalam hal ini. Ya, taib. Kemudian wal maitatu, apa sih definisi maitah, bangkai dalam Islam? Ini ada definisi versi panjang, ada definisi versi ringkas. Versi panjang ini dulu. Wal maitatu kullu man mata hatfa anfih. Hatf apa? Hatf, apa yang terjemahin hatf di sini, ikhwan? Apa bengkok apa ya? Ini istilahnya apa hatf ini? Anf itu apa? Anfun hidung. Anda nggak bisa terjemahin hatf ini artinya mati gitu. Tapi mungkin apa maksudnya dia hatfa anfih, mati gitu aja gitu loh. Paham gak ikhwan? Tanpa penyembelihan, mati gitu aja. Gimana? Mungkin gak binatang tiba-tiba mati gitu aja? Mungkin. Tetapi yang dimaksud hatfa anfih, mati gini aja, yaitu binatang yang selaikan disembelih. Adapun kalau ikan mujair mati gitu aja, bangkai enggak? Enggak. Ya. Kambing mati gitu aja. Sakit enggak tahu, enggak ada sebabnya, Pak. Bangkai? Bangkai. Ya. Kullu man mata hatfa anfih. Taib. Kemudian aw ikhtalla fihi syartun min syuruti tadhkiyati, atau tidak terpenuhi padanya, pada kematiannya, satu syarat dari syarat-syarat penyembelihan. Satu syarat dari syarat-syarat penyembelihan. Di antara syarat penyembelihan yang paling terpenting adalah menyembelih atas nama Allah Ta'ala. Bismillah minimal. Atau minimal tidak diniatkan untuk kesyirikan gitu loh. Makanya beliau mencontohkan kadzabihatil majusi, seperti binatang sembelihan yang nyembelih itu orang majusi. Sampai kapanpun orang majusi ini menyembelih, yang disembelih pasti bangkai. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan sedikit pun orang majusi ini menyembelih lillahi ta'ala. Beda dengan sembelihan orang muslim, walaupun kita tidak mendengar dia baca bismillah. Bahkan orang Yahudi dan Nasara, sembelihan mereka halal. Ada di surat Al-Maidah. Ya. Makanan mereka halal buat kalian. Iya. Walaupun kita nggak dengar, apa yang mereka ucapkan ketika menyembelih, nggak dengar. Karena kalau harus dengar repot, Pak. Antum nggak bakal makan ayam sekarang. Nanya dulu, disuguhin ayam. Ini bentar nih, nyembelihnya pakai bismillah nggak? Ya repot, kan? Tapi kalau kita tahu itu yang menyembelih ya, umumnya orang Indonesia, orang Muslim, ataupun ada orang Kristen, maka udah khalas, halal. Taib. Dzabihatul majusi, sembelihan orang Majusi, sembelihan orang Buddha, sembelihan orang Hindu, sembelihan orang ateis, sembelihan orang mana lagi? Orang Skandinavia yang yang menyembah Thor atau Thor siapa namanya? Valhalla dan semisalnya. Pokoknya musyrikun, sembelihan mereka tidak pernah halal. Tidak pernah halal. Ya. Di antara syarat penyembelihan adalah apa namanya? Putusnya apa sih namanya yang di sini? Ya tenggorokannya lah gitu ya. Urat lehernya ya. Sampai putus. Ada berapa, Pak, sampai ular leher, Pak? 3 ya. Pokoknya lengkap lah, udah semua. Itu. Kalau ternyata iya disembelih, tapi ternyata cuman keluar darah kecil doang dan
nggak semuanya putus. Ya. Terus dia udah mulai kan apa misalnya emang kena, kemudian tadi belum sempurna, megap dan semisalnya mati. Bangkai enggak gitu. Bangkai atau penyembelihan sahih? Bangkai, Pak, karena belum terpenuhi syarat-syaratnya. Gimana kalau misalnya si binatang fulan ini, si binatang ini ya, kambing ya, kesetrum ya. Kesetrum terus jatuh. Lagi sakaratul maut tuh. Antum ambil pisau. Bismillah. Di lehernya. Mati kemudian. Apa hukumnya bangkai atau sembelihan yang sahih? Sembelihan yang sahih selama masih hidup. Hampir mati, tapi masih hidup. Paham nggak di sini? Iya. Jadi kalau antum menemukan binatang calon mati bentar lagi mati nih, tapi belum mati. Antum sembelih nih di depan majikannya. Kok disembelih, Mas? Biar halal. Boleh nggak? Iya boleh. Bangkai bukan? Bukan. Boleh dimakan habis itu? Kalau dibolehin sama pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak bolehin sama aja. Terima kasih Bu, Masya Allah, jazakillah khair, Masya Allah. Kemudian wal muhrim. Muhrim di sini artinya apa? Bukan muhrim mahram, bukan. Muhrim di sini orang yang berihram lagi melaksanakan haji atau umrah, itu dilarang apa? Dilarang menyembelih. Dilarang menyembelih. Dia pun bayar dam atau fidyah pun yang menyembelih bukan dia kan. Ya. Jadi lagi berpakaian ihram, udah mau umrah atau mau haji nih, udah melaksanakan ihram, lagi melaksanakan pakai ihram, nyembelih kambing. Mati itu kambing. Maka ini sembelihan tidak sah dan kambing ini bangkai haram dimakan sama siapapun. Wa ma dzubiha bi'azmin aw nahwih. Dan apa yang disembelih dengan azm. Azm itu artinya tulang. Atau semisalnya kuku. Ya. Jadi tulang tuh kadang-kadang ada bagian tulang habis digolok, tulang itu terus tajam tuh. Nah, kita sembelih kambing pakai tulang. Walaupun putus semuanya tidak sah karena ada larangannya. Ya. Atau pakai kuku binatang yang tajam. Pakai kuku, bukan pakai pisau, bukan pakai golok, pakai kuku. Tetap tidak sah karena ada larangannya. Tetap bangkai jadinya. Begitu. Kemudian wa kadza dzubiha ma la yu'kal. Salah. Wa kadza dzabhu ma la yu'kal. Binatang sembelihan penyembelihan terhadap binatang yang tidak dimakan dagingnya. Secara syariah haram dimakan dagingnya. Walaupun disembelih tetap bangkai. Iya. Binatang paling jelek itu bagi orang Jawa apa, Pak? Anjing. Makanya orang Jawa pakai bahasa Arab dalam mendeskripsikan anjing. Asu. Ya kan? Iya. Asu. Ayo baca kok bahasa Arabnya asu. Antum orang mana sih? Kok ngerti? Hah? Kok ngerti kok? Oh, coba dah. Ngerti-ngerti aja. Karena lafal asu di sini alnya ini al istighraqiyah, menjamak seluruh macam su keburukan ada pada anjing. Ya enggak akhirnya. Kalau di Sunda apa namanya? Anjing gitu. Kalau orang Sunda kan kayak gitu kalau ngomongnya. Dikit anjing. Iya, pakai y ya. Gitu. Ini orang Jawa sendiri banyak yang enggak tahu sababul wurud dari lafal anjing versi mereka dari kata itu. Iya. Asu. Iya. Nah, anjing tersebut kemudian disembelih pakai bismillah. Ini bid'ah ini. Mana ada, nggak bisa, bahkan ini bisa saja apa? Menghina agama Islam. Karena dia tahu bahwa anjing itu haram dalam Islam. Memakan anjing maksudnya.
Babi pun begitu, disembelih dengan bismillah, udah dihalalkan aja pakai bismillah. Enggak bisa. Ya. Baik, kemudian. Nah, itu tadi definisi bangkai versi agak lengkap. Agak panjang. Kita ke definisi bangkai versi ringkasnya. Al-maitah, bangkai adalah mazalat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyyatin. Bangkai adalah yang hilang kehidupannya tanpa penyembelihan yang disetujui syariat. Nah gitu. Gimana? Clear nggak kira-kira? Ya ini globalnya gitu. Apa yang hilang kehidupannya tanpa penyembelihan yang sesuai syariat? Gimana Habib? Mafhum ya? Apa yang hilang kehidupannya tanpa dengan penyembelihan syar'i? Gitu. Kalau seseorang menyembelih sih menyembelih, caranya bagus dia, pinter, bagus sampai ujungnya dan seterusnya. Tapi niatannya untuk penunggu pohon bambu di belakang sekolah. Gimana? Bangkai bukan? Bangkai. Karena itu bukan zakat syar'iyah. Dari segi rukunnya yaitu niatan rusak, niatannya syirik, maka nggak boleh. Ya begitu. Nah, penyembelihan terhadap binatang kucing misalnya, kucing disembelih. Ada orang gila nangkap kucing kemudian dibunuh kucingnya terus dimakan. Kalau misalnya dia sembelih walaupun pakai bismillah, walaupun ikhlas lillahi ta'ala, boleh nggak kemudian dia makan? Nggak boleh. Karena ini bukan zakat syar'iyah, bukan penyembelihan syar'i. Tapi bagaimana dengan ketika terjadi madarat atau terjadi darurat, kita di hutan, nggak ada makanan yang halal, makan sayuran pun tumbuhannya kita nggak kenal, ketemu kemudian macan misalnya, terus kita berniatan menyembelih macan tersebut, bisa nggak? Kita yang mati, macan kok. Yang lain lah, kucing hutan. Cuman ada ini nih, kan agak ganas, tapi kita berhasil menangkapnya. Disembelih apa enggak? Nah gitu dia. Nah, ini kan kucing hutan haram nih aslinya kan? Tapi kita pakai kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya. Yang kalau dalam keadaan darurat, maka yang terlarang itu jadi halal. Oke, ini halal betul. Halal, tapi bukan bermaksud pengen makan itu dengan banyak, enggak. Halal, oke. Sekarang sebelum kita masak, bagaimana cara membunuh binatang ini, kucing hutan ini? Apakah langsung kita geplokin palanya atau kita sembelih? Sembelih. Tapi sembelih di sini apakah seperti menyembelih binatang kambing dan seterusnya? Iya. Kenapa begitu? Karena di antara penyebab kenapa binatang kambing dan semisal disembelih untuk mengeluarkan darah-darah kan? Dan iraqatud dam di sini kan melalui sini yang paling bagus sebenarnya gitu loh. Enggak lewat lainnya. Maka jangan kemudian membunuh dengan cara apa? Dipotong perutnya misalnya, dibelek langsung, enggak. Disembelih sampai dia mati. Bisa paham di sini? Itu hanya dalam konteks apa? Darurat. Udah gitu. Itu untuk binatang yang apa? Untuk binatang yang memiliki darah mengalir. Ya. Untuk binatang yang memiliki darah mengalir. Begitu. Bagaimana kalau misalnya di sini ada nggak ya? Ana lupa ya. Ana udah baca tapi ana lupa. Insanul bahar ya. Bagaimana dengan insanul bahar? Insanul bahar, tahu nggak? Manusia laut. Manusia laut. Ada Putri Duyung. Itu di kitab-kitab ulama dijelasin itu. Jadi di zaman-zaman ulama zaman dulu itu juga dikenal ada.
Tapi namanya bukan putri duyung, itu kan nama kita, itu disebut kita. Ada yang mungkin bagi mereka ikan. Anda nggak tahu apakah maksudnya mereka itu manusia ikan atau perempuan kayak ikan itu adalah ikan pari yang dibalik karena mirip orang, atau memang ada jenis di zaman tersebut yang Allah belum singkap di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang Walt Disney yang punya itu. Kalau zaman dulu ulama membahas di kitab-kitab fikih mazhab. Iya, dan juga disebutkan ada insanul bahar. Apa hukum memakan insanul bahar? Insanul bahar itu manusia laut. Maksudnya manusia laut itu bukan penjaga pantai, bukan. Itu wong itu, menungso. Wong. Gak, ini insanul bahar di sini emang yang tinggal di bahar, tapi bentuknya kayak insan. Dan ini dikatakan ulama ini hayawan, bukan jin, hayawan, bukan cikidul, bukan hayawan. Maka dikatakan oleh mereka halal dimakan, halal dimakan, karena identifikasi buat dia itu binatang. Dan dia bukan makhluk terhormat seperti manusia. Gitu kan? Sampai dalam Hasyiat Al-Bajuri. Hasyiat Al-Bajuri ini syarah terhadap kitab Fathul Qorib karya Abu Qasim Al-Ghazi, Ibnu Qasim Al-Ghazi, syarahnya Matan Abu Suja juga. Kasus, walaupun kasus ini candaan mereka seperti candaan para ulama ketika itu. Al-Bajuri dari Mesir. Kasus ketika ketika ada manusia anak sapi pedet ya, manusia sapi kebo ya, yatawallad minha atau keluar darinya manusia. Jadi kebo beranak, keluarnya orang ya, gimana hukumnya? Keluarnya orang pak, kayak manusia gitu, tapi dia kebo gitu loh, manusia kebo, gimana? Kebayang nggak manusia kebo gimana? Belum pernah ada sekarang. Tapi itu dikasusin di kitab Hasyiat Al-Bajuri, cari aja tuh. Nah, Anda pernah baca itu, lucu banget. Manusia kebo ini apa hukumnya dia? Boleh nggak dia disembelih pas Idul Adha nanti? Maka dikatakan di sini dengan candaan sih sebenarnya. Dia boleh untuk ikut hari raya Idul Adha. Bahkan boleh baginya karena dia semi manusia, boleh buat dia untuk jadi khotib Idul Adha. Karena dia manusia juga, ada sisi manusia. Setelah dia jadi khotib, habis itu disembelih. Kenapa? Karena dia ada kemanusiaannya dan ada kekeboannya gitu. Itu sampai dibahas, tapi ini Anda pikir candaannya. Kalau yang ini nggak ada sebenarnya. Cuman kalau insanul bahar itu memang dibahas oleh para ulama dan dianggap hayawan, maka halal. Seperti khinzirul bahar, kalbul bahar, babi laut, anjing laut, singa laut, kan itu kan anjing, babi, singa kan haram semua sih. Tapi dilautin gitu loh. Salah siapa sekarang? Kata sebenarnya itu halal itu, enggak itu haram karena dia anjing, babi, singa. Lah, kan yang ngebabiin dia kan antum sendiri gitu. Gitu kata sebagian ulama. Yang anjingin dia kan antum sendiri. Dia nggak pernah menamakan dirinya sebagai babi atau anjing atau singa. Antum yang menamakan, antum yang haramkan. Halal dia kata termasuk binatang laut dihalalkan oleh Nabi itu sebagai. Jadi perdebatan terjadi gitu. Ya begitu. Jadi insya Allah apa-apa yang di laut mudah-mudahan halal semua gitu loh. Atau yang dominan di air gitu loh. Dominan di air hampir nggak pernah ke darat, itu rata-rata halal insya Allah ya. Kecuali mungkin kayak buaya, ya buaya khilaf di antara ulama. Kayak buaya. Hah? Pernah makan buaya? Ada gimana? Ada. Iya ada. Imam Malik dan sebagian mazhab Imam Ahmad dihalalkan buaya. Halal karena bagi mereka buaya itu termasuk hewan yang bukan dia hewan termasuk hewan air bagi mereka. Maka disamakan seperti ikan. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak buaya enggak buaya beda nih.
buaya itu hewan barmai namanya. Hewan barmai, yaitu amfibi. Apa namanya? Darat iya, air iya. Makanya buaya itu tahan di darat dalam waktu lama. Bahkan buaya memiliki tingkah hibernasi di lubang-lubang tertentu yang tidak ada airnya. Bahkan panas lubang itu, dan itu bisa berbulan-bulan. Berarti kan dia bukan hewan air. Ya enggak? Iya, bukan begitu, Pak. Bisa tahu perilaku buaya, benar kan kayak gitu kan? Iya. Jadi dia memang sering di air, tapi dengan bertahannya dia di darat yang luar biasa itu, maka dia nggak bisa dimutlakan hewan air gitu loh. Lebih-lebih dia bertaring dan buas dan khabith gitu loh. Iya. Hah? Banyak faktor. Jadi wallahu alam mana sih lebih condong ke pengharaman. Iya. Hah? Anjing laut itu. Anjing laut. Anjing laut. Anjing laut? Insya Allah nggak apa-apa, Pak. Sering darat. Insya Allah nggak apa-apa. Karena dia kan bukan binatang yang kayak buaya. Dia binatang menjijikan nggak? Kira-kira? Kan bersih malah, anjing laut kan bersih. Dia kalau karena awan laut ya, bukan darat ya. Nggak punya sistem darat. Anjing laut. Namanya doang laut. Iya. Ini binatang complicated nih. Anjing laut, babi laut, singa laut. Kan babi laut yang taringnya panjang itu dibilang darat tapi laut terus, dibilang laut tapi suka ke darat lama gitu. Maka mana yang lebih tepat? Dimutlakkan padanya hewan laut tetap. Karena dia nggak bakal bisa tinggal kecuali di laut, yakin deh. Walaupun dia sering ke darat, tapi pasti dia emang karakternya laut. Ya nggak? Antum coba, antum membuat swimming pool pakai air tawar, kasih tuh anjing laut, gonggong dia jadi anjing. Ya dia nggak anjing laut nggak bisa hidup di situ. Antum kasih garam 2 bakul, tetap aja garam ini nggak bakal dia tetap laut, dimutlakan laut. Kata Nabi SAW, al-hillu maitatuhu. Laut itu halal bangkainya, berarti masuk binatang-binatang yang dominan laut. Makanya ulama mengatakan sampai ular laut pun dihalalkan walaupun itu ular. Karena dia nggak bakal bisa hidup kecuali di daerah laut. Gitu. Wallahu alam. Nah, kita cukup aja sampai situ insyaallah. Pengecualinya insyaallah pada pekan depan tentang ikan dan juga belalang insyaallah taala. Enggak ada pertanyaan kan, Owe? Ada tuh. Kedengaran suaranya? Di YouTube Ya. dari Johan Iskandar. Ya. Ustadz mohon dibahas istilah bangkai secara uruf kita sepertinya berbeda sedikit. Oh ya. Bangkai adalah suatu yang mati dan sudah bau dan busuk. Ya. Sedangkan secara asalnya bangkai adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih dengan sah. Ya. Jadi secara istilah uruf kita, bangkai itu semua yang mati dan udah menimbulkan bau itu bangkai. Itu benar, tapi itu uruf. Dan itu hukumnya beda dengan hukum syariat. Jadi kita harus ikut dengan bagaimana hukum syariatnya. Jadi ketika kita bilang bangkai itu haram, ini nggak boleh disinggung, bangkai ini dialihkan ke makna uruf kita karena nggak ada hukumnya, belum ada hukumnya sebelum kita tinjau syariat Islam. Itu yang pertama dari makna bangkai secara uruf. Makna kedua dari bangkai secara uruf itu orang nyebelin. Nah itu bangkai lu, nah itu tuh. Apa hukumnya? Hukumnya manusia ya. Jadi uruf kita nggak bisa. Kalau ada hakikat syar'iyah, maka hakikat urfiyah kalah. Kecuali untuk beberapa kasus. Seperti masalah-masalah muamalah, masalah akad. Kadang masalah akad, hakikat urfiyah lebih ditinjau daripada hakikat syar'iyah. Iya, masalah akad, kerap kali akad muamalah, jual beli, hakikat urfiyah lebih ditinjau daripada hakikat syar'iyah. Ada contohnya, tapi anak belum hadir. Ada contohnya, beberapa contoh. Misalnya, ini buat anak ya. Antum ngasih nggak anak? Iya. Enggak, bukan itu. Itu kurang cocok. Ya. Misalnya ibu-ibu di tukang sayur. Bang, minta telur puyuh 1 kilo misalnya. Minta.
keseharian. Lafal minta dalam syariat berarti kan soal, minta berarti kan minta hadiah. Berarti kan bukan jual beli melainkan dikasih. Pak, Bang, minta telurnya dong sekilo. Nah, abangnya juga nggak bilang minta beli, nggak gitu kan? Dikasih gitu aja kan? Tapi kemudian bayar nggak? Bayar. Ini akad jual beli, bukan akad hibah, gitu kan ya? Maka di sini ditinjaunya apa? Uruf, bukan ditinjau syar'i. Urufnya ini adalah akad jual beli, walaupun pakai lafal hibah minta gitu pas, gitu ya? Gitu. Wallahu alam. Ada lagi yang nanya. Siapa? Ya, siapa? Dedi Sumardi. Nggak ada Prayitno gitu, nggak ada nama Prayit. Apa? Bekicot yang di pohon dan keong sawah hukumnya sama apa enggak? Gimana? Bekicot yang ada di pohon, bekicot yang ada di pohon sama keong sawah hukumnya sama apa? Ana belum bisa mengatakan, tapi ana balikan ke hukum asal. Al aslu fil hayawan al mubah, al aslu fil asya' al ibahah. Asalnya ini makanan tuh asalnya halal, yang sepertinya halal. Cuma apakah ada sisi madarat? Nah, itu ana nggak tahu. Ya, seberapa khabithkah dia, najis, bukan najis apa? Menjijikan, nah, itu ana belum bisa jawab. Keong sawah yang kuning-kuning keong emas itu bukan? Itu madarat nggak, Pak? Bahaya nggak, Pak? Enggak. Ayo khalas. Kalau nggak ada, dia bukan hewan terhormat, bukan manusia. Bermadarat ya? Enggak. Najis enggak? Enggak. Ya khalas, kembalikan ke hukum asal. Kita tidak ingkari bagi yang mau makan fadl. Makanya kalau untuk makan keong bekicot, kalau dia nggak menganggap itu khabith, udah silakan aja. Cuman ana pribadi ana nggak mau, karena membayangkan bekicotnya itu nggak enak gitu. Kecuali kalau nama bekicotnya Gary. Nah, kalau Gary ana mau. Entah itu bekicot, entah itu kucing, ana nggak tahu dah. Wah, itu oke lah. Baik, cukup sampai sini aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.